Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, our topic today is about passive voice. Apa sih passive voice itu? Mari kita perhatikan kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Contoh pertama. Adik membakar sampah yang menumpuk. Kalimat pasifnya berubah menjadi sampah yang menumpuk dibakar adik. Contoh kedua, kakak sedang mencuci sepeda di halaman. Sepeda sedang dicuci kakak di halaman. Yang ketiga, petugas penjaga akan segera membuka pintu. Dia berubah menjadi pintu akan segera dibuka oleh petugas penjaga. Perhatikan perubahan kata kerjanya. Membakar menjadi dibakar. Mencuci menjadi dicuci. Dan seterusnya. Let's come to the pattern of passive voice. Pola dari passive voice. Bagaimanakah polanya? Subject plus to be plus verb 3. Subject plus to be plus verb 3. Ini yang menjadi pola umum dari passive voice. Apa to be itu? Be, is, am, are, was, were, been itu bagian dari to be. Kapan kita pakai be? Kapan digunakan is, am, are? Dan kapankah was, were atau kapankah been akan dibahas secara detail pada slide berikutnya. Let's move to verb 3. Verb ketiga. Jika kita membuka kamus, maka barangkali kita akan menemukan kumpulan kata kerja yang terdiri dari 3 bentuk. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Ketiganya dipakai dalam tenses yang berbeda. Contoh, go, bentuk keduanya adalah went, bentuk ketiganya gone. Swim, swam, swam, dan seterusnya. Bagian ketiga inilah yang dipakai di dalam passive voice. Let's start. Don't forget to smile to have a happy learning. Mari kita bahas bagaimana passive voice using to be. Pada pola bagaimanakah to be digunakan dalam passive voice? Pertama, pada tenses future. Yang kedua, ketika menggunakan modals. Bagaimanakah tenses future? Yaitu is or are going to. Bagaimana pada modals? Yaitu pada will, can, shall, might, may, should, etc. Di 2 bagian inilah to be digunakan. Mari kita mulai pada contoh. Is going to announce. Are going to announce. Kita gunakan verb announce.
Untuk contoh ini, mari kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalimat aktif, yang kedua adalah kalimat pasif. Perhatikan dengan seksama perubahan-perubahan yang terjadi dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris. She's going to announce the meeting. Dengan subjek she, pada kalimat pasif dia berubah menjadi the meeting is going to be announced by her. Perhatikan perubahan dari subjek she menjadi her, kemudian munculnya to be, dan verbnya berubah menjadi verb ketiga. Contoh yang kedua. I'm going to announce the champion. I'm going to announce the champion. Subjek yang dipakai adalah I. Dia menjadi I'm going to. Maka kalimat pasifnya berubah menjadi the champion is going to be announced by me. I berubah jadi me, kemudian the champion di kalimat aktif yang semula objek, maka di kalimat pasif dia berubah menjadi subjek. The champion is going to be announced by me. Contoh ketiga. They are going to announce the numbers. They are going to announce the numbers. Subjeknya adalah they, maka they are going to. Kemudian objeknya the numbers. Maka dalam kalimat pasif dia berubah menjadi the numbers are going to be announced by them. They yang semula aktif dia berubah menjadi objek menjadi them. The numbers pada kalimat aktif objek, maka dia berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Sudah mengerti? That's good. Well done. Next, mari kita perhatikan Bapak Guru yang akan menerangkan mengenai modals. Bagaimanakah kalimat pasif dalam modals? Yaitu yang menggunakan can, could, may, might, shall, should, dan sebagainya. You can open the window. Can open the window. Subjeknya you, objeknya the window. Kalimat pasif dia berubah menjadi the window can be opened by you. Can open pada kalimat aktif, maka pasifnya berubah menjadi can be opened. Yang kedua, she must start the project. Must start. Kalimat pasifnya dia berubah menjadi could. The project must be started by her. She berubah menjadi her. Must start berubah menjadi must be started. Contoh ketiga. He may not publish the news without permission. May not publish. Maka kalimat pasifnya dia berubah menjadi the news may not be published by him without permission. May not publish menjadi may not be published.
he menjadi him. Next, let's move to the last example. We will send the email. We will send the email. Maka kalimat pasifnya dia berubah menjadi the email will be sent by us. We subject ketika objek dia berubah menjadi us. Bisa dipahami? Sekarang kita pindah ke bagaimana passive voice dalam present tense yang menggunakan to be, am, is, are. Tensesnya yaitu present tense. Mari kita mulai. My mother plays volleyball every Sunday. Kalimat pasifnya berubah menjadi volleyball is played by her every Sunday. Verb semula plays, maka dalam kalimat pasif is played dengan subjek volleyball. Volleyball is played by her, my mother atau she. Dalam objek dia berubah menjadi her. Contoh kedua, Anita helps Jannah. Jannah is helped by Anita. Verb dalam kalimat aktif helps. Sementara dalam kalimat pasif is help. Subjeknya Jannah, kemudian objeknya Anita. Contoh ketiga, Anita does not help Hari, Anang, and Gunawan. Maka kalimat pasifnya dia berubah menjadi they are not helped by her. Anita dia berubah menjadi her pada objek. Hari, Anang, dan Gunawan itu them pada objek. Maka ketika berubah menjadi subjek dia menjadi they. They are not helped by her. Contoh yang terakhir. They send me the books every year. Berubah menjadi I'm sent the books by them every year. Kalian pasti bisa melihat perubahannya. Good. Sent pada kalimat aktif berubah menjadi I'm sent. Ada to be dan verb ketiga dari sent yaitu send. Lalu they pada kalimat aktif dia subjek, maka ketika di kalimat pasif dia berubah menjadi them. Dan me pada kalimat aktif dia objek, maka pada kalimat pasif dia berubah menjadi I.